Berjumpa lagi bersama Sobat Komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Invincible of the Ace. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Di tempat yang berbeda, di kediaman Institut Sekti Menghu, mengetahui keadaan sekti yang kosong, seseorang menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan, dan ternyata adalah Cheung Yung. Dalam pikiran Cheung Yung, aku tidak bisa memaafkanmu Ling Hojiong dan Institut Sikti Munhu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku bergabung dengan Institut Sekti Munhu untuk membalaskan dendam orang tuaku. Beraninya Jiung mempermalukanku di depan anggota Institut Sekti Munhu. Kakak tertua sering memanggil Jiung untuk berdiskusi secara pribadi karena pertumbuhannya yang cepat. Kakak tertua pasti memberinya elixir atau ultimate martial art, apapun itu. Karena aku tidak mendapatkannya, maka aku akan mencarinya sendiri. Apapun yang terjadi, tindakan ini kulakukan karena ulah master dan kakak tertua yang mendukung Ling Hojiong. Cheung Yum terus menggeledah buku-buku yang berada di ruangan terlarang. Ia menemukan sebuah buku yang berbeda dari buku lainnya. Ia merasa buku tersebut mirip dengan Purple Dawn Divine Technique. Padahal yang ditemukannya ialah buku sebenarnya. Buku tersebut merupakan buku yang terkenal. Mendapatkannya tentu adalah sebuah hal baru baginya. Buku terbagi menjadi dua bagian, sama-sama berwarna ungu. Yang satu melambangkan fajar dan yang satunya melambangkan senja. Ia mempertanyakannya, kenapa buku tersebut berbeda? Apakah keduanya saling berhubungan? Ia berpikir bahwa satu bagian berisi teknik rahasia lain yang mirip dengan Purple Dawn Divine, dan yang satunya adalah yang berhubungan dengan Purple Dawn Divine. Ia merasa bangga menemukannya dan berpikir bahwa dengan teknik rahasia yang ada di buku itu bisa mencabik-cabik Ling Hojiong. Saat membuka isi buku, ia kaget karena terdapat halaman yang kosong. Tidak ada tanda robek atau bagian yang disambungkan. Namun tidak ada pilihan lain. Ia tetap akan mengambil dan mempelajarinya sendiri. Tepat saat keluar dari ruangan, ia bertemu dengan Wei Jiaxiong. Pintu yang belum tertutup rapat membuatnya curiga dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Cheong Yum sendiri kaget dan bingung harus menjawab apa. Wei Jiaxiong kembali menanyakannya, "Kenapa kau keluar dari sana?" Jawab dengan jujur. Cheong Yum yang sudah dikendalikan dengan amarahnya menjawab, "Kakak sudah tahu alasannya kan? Aku hanya ingin menjadi lebih kuat." "Jadi apa kau sudah menemukan jawabannya?" "Aku melihat teknik rahasia." "Ya, aku tahu aku melakukan kesalahan. Tapi jika kakak memberiku kesempatan, ternyata kau masih belum belajar. Bagaimana mungkin seseorang yang dipenuhi niat membunuh, yang tidak dapat mengendalikan hatinya sendiri, berhak mendapatkan kesempatan? Apa kau tidak merasa malu karena menyerang sesama murid dengan curang? Apa maksud kakak? Bukankah kakak dan master yang menipuku terlebih dahulu?" Wajah Siong bingung dan mempertanyakannya. "Chung Yung, apa yang kau katakan?" "Sejak aku bergabung, aku setia pada Institut Sekti Munhu. Aku berlatih lebih keras daripada siapapun. Aku juga menjaga murid-murid lain dan juniorku seolah mereka adalah saudaraku sendiri. Aku menyayangi Institut Sekti Munhu seperti rumahku sendiri. Apa adil memilih si bungsu yang lemah seperti tikus lebih baik daripada aku?" Yang dikatakan Cheong Yong membuat Wei Jiaxiong semakin bingung. "Memilih Jiong, apa maksudmu?" "Haha, bahkan kakak masih berpura-pura sampai akhir. Kakak,
aku sudah tahu segalanya. Hari itu kakak memberikan teknik rahasia kepada Ling Hujiong. Teknik rahasia? Konyol sekali. Aku tahu itu karena dia adalah anak dari pahlawan agung. Selalu berpura-pura menjadi mulia dan berbudi luhur. Sepertinya Institut Sekti Munhu tidak lebih baik dari sekti yang lain. Garis keturunan lebih baik daripada keterampilan. Itulah yang penting di sini. Wejasyong berpikir bahwa kegelapan yang ada dalam hati Cheongyum sangatlah dalam. Jika tidak dihentikan sekarang akan berbahaya untuk masa depannya. Wejasyong mencoba untuk menenangkan dan memberikan empati. Aku mengerti tujuanmu. Semua orang menghadapi saat-saat seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa kekalahanmu sepenuhnya karena kekuatan Jiong. Itu karena dirimu masih lemah. Penyampaian yang dilakukan Wejasyong bukannya membuat Cheongyum tenang, tetapi sebaliknya, mengatakan dirinya lemah semakin membuatnya emosi. Ia meminta Wejasyong untuk diam, namun Wejasyong terus berkata-kata sehingga emosinya meledak. Ia langsung menyerang Wejasyong sembari berkata, "Sudah kubilang, diam." Bajasyong terus menghindar dan meminta Cheongyum untuk menghentikan serangannya. Cheongyum sambil melakukan serangan berkata, "Apa yang kakak ketahui? Dasar seorang instruktur dari Institut Sikti Munhu yang hancur. Aku sangat loyal kepada Institut Sikti Munhu. Kenapa kau melakukan ini padaku?" Melihat serangan yang dilakukan Cheongyum, pikiran Wijasyong berkata, setiap pukulannya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Dia kehilangan akalnya. Aku tidak pernah mengajari itu. Jika aku membiarkannya, dia akan terjatuh dan berada di jalan iblis. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Meski aku harus menggunakan cara yang kasar, aku akan membuatnya tunduk. Wejasyong yang terus menghindar tiba-tiba melakukan perlawanan yang tak terduga. Cheongyum yang lengah alhasil mendapatkan satu pukulan. Wejasyong kemudian memanggil Cheongyum dan mengatakan bahwa ia akan menjinakkan demon yang berada di tubuhnya. Melihat jurus yang dikeluarkan Wejasyong berbahaya, membuat Cheongyum berpikir jika ia tidak mampu menghentikannya maka akan mati. Namun pantang baginya untuk menjilat ludah sendiri atau melakukan penyesalan. Jiwa yang sudah dipenuhi amarah semakin menjadi. Ia berkata, "Apa kau pikir aku akan sujud dan minta ampun? Mari kita lihat apa kau bisa mengatasinya." Cheongyum terkejut melihat jurus yang dikeluarkan Wejasyong dengan sirkulasi Ki Ai penuh. Ia tidak menyangka bahwa Wejasyong sehebat itu. Wejasyong meminta agar Cheongyum bersiap. Ia mengatakan bahwa jurus yang ia gunakan merupakan pondasi dari Sekti Munhu, Original Sword Technique. Di dalam jurus itu terdapat teknik rahasia Seven Deadly Plum Blossom Sword, First Form Bitter Blossom. Cheongyum heran dan tidak mengetahui teknik apa yang digunakan Wejasyong. Jika itu adalah Ki Ai, ia tidak mempercayainya. Ia juga tidak menyangka Wejasyong menggunakan jurus itu untuk melawannya. Sambil bersiap melakukan serangan, Wejasyong teringat Sekti Munhu ratusan tahun yang lalu. Sekti Munhu saat itu menang dalam perang Sekti Five Evil Sword, mampu menyerang hampir semua teknik pedang dari sekti yang mengikuti peperangan di kala itu. Namun yang dilihat Wejasyong bukanlah kekuatan sebenarnya. Teknik pedang Sekti Munhu saat itu kacau. Kemudian mereka mengatur ulang untuk menciptakan teknik baru. Sejak saat itu, teknik pedang tradisional dikenal sebagai Original Sword Technique. Teknik-teknik ini sebelumnya diturunkan kepada pahlawan Ling Hutian dan kemudian kepada Wejasyong, merupakan inti dari Sekti Munhu. Wejasyong mengeluarkan teknik terakhir Single Blade Dual Strike.
Namun dengan sengaja serangan itu diarahkan di samping tubuh Cheongyum. Hanya dengan tepisannya saja Cheongyum terjatuh. Wijasyong berkata, "Apa kau sekarang mengerti betapa bahayanya seorang seniman bela diri jika dikendalikan oleh amarahnya? Kenapa kau tidak membunuhku?" Wijasyong tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya meminta untuk melupakan kejadian hari ini dan menyampaikan kalau akan menghukum Cheongyum untuk menjalani 1 tahun refleksi sendirian. Ia berharap agar Cheongyum dapat merenungkan kesalahan sembari mengasah tubuh dan jiwanya. Wijasyong mengingatkan agar tidak melupakan spirit mulia dari bunga plum yang mekar di cuaca dingin. Sehingga suatu hari nanti, Cheongyum juga bisa membuat bunga plum mekar dengan indah. Wijasyong yang sudah berbalik badan tiba-tiba diserang Cheongyum dari belakang. Serangan secara diam-diam membuat Wijasyong tidak mampu menghindarinya. Di tempat yang berbeda, Ling Hojiong dan rekan yang lain sedang dalam perjalanan pulang ke Sekti Munhu. Yun Akyul mengatakan bahwa dia sudah membayar biaya perbaikan di Pavilion Perth. Namun ia merasa melewatkan kejadian penting saat dirinya sedang pingsan. Ia menanyakannya, apa yang terjadi? Jun Diop mengatakan, jika kami menceritakannya, kau tidak akan percaya. Yun Akyul kemudian menanyakannya langsung dan meminta Ling Hojiong untuk menceritakannya. Namun ia tidak memberikan respon apapun. Melihat Ling Hojiong yang tampak melamun dan menatap ke arah depan membuatnya penasaran. Apa yang sedang diperhatikannya? Saat Yun Akyul melihat ke depan, ternyata telah terjadi kebakaran dan titiknya di Sekti Munhu. Melihat yang terjadi, Ling Hojiong bergegas pergi. Dalam pikirannya berkata, "Siapa yang berani menyentuh tempatku?" Saat mereka tiba, benar saja titik kebakaran tersebut di Sekti Munhu. Yun Akyul meminta agar menyebar mencari orang-orang dan mematikan apinya terlebih dahulu. Yun Akyul yang memeriksa di penginapan tidak menemukan seorang pun. Di Flum Hall juga tidak ada, ucap Jun Deyu. Cheong Ai menanyakan, bagaimana dengan pavilion? Apa Master aman? Yun Akyul menjawab bahwa yang memeriksa pavilion adalah Ling Hojiong. Ia mengajak rekannya untuk segera memadamkan api dengan cepat. Ling Hojiong yang pergi menuju pavilion merasakan energi yang samar-samar, namun ia tidak mengetahui posisi pastinya. Ia mencoba mencari titik energi tersebut dan menemukannya. Ternyata adalah Wijasyong. Ling Hojiong dengan cepat memangkunya dan memanggilnya. "Kakak, kakak senior, sadarlah." Sangat disayangkan, Wejasyong sudah tidak bisa melihat meskipun berada di depannya. Namun ia mampu mengenali suara tersebut adalah suara Ling Hojiong dan memberikan respon kepadanya. "Iya, Jiong." "Siapa? Siapa yang melakukan ini padamu dan Institut Sekti Munhu?" Wejasyong menjawab, "Ini semua karena karmaku. Jangan khawatir. Jiong, dengarkan. Kau sebenarnya bukan anak dari pahlawan agung, tapi hanya Ling Hojiong. Kematian telah mendekat. Aku melihatnya dengan jelas. Hiduplah sebebasmu. Sekti Munhu kehormatan semuanya telah hancur." "Apa maksudmu, kakak senior?" "Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Kemarahan hanya akan membuatmu kehilangan dirimu. Ikuti apa yang kau percayai. Itulah jalan para warrior. Akan ada waktu di mana kau tidak yakin tentang apa yang kau lakukan. Pada saat itu, ingatlah ajaran Munhu, sebuah kebenaran." Ling Hojiong heran, meski sudah sekarat, tapi Wijasyong masih bisa ceramah kepadanya, seseorang yang sudah berusia lebih dari 90 tahun, sedangkan Wijasyong umurnya kurang dari 30 tahun. Ling Hojiong kemudian menjawab yang dikatakan Wijasyong, "Kakak senior, aku mengerti, tapi berbaringlah terlebih dahulu. Kami harus mengobati lukamu."
Ketika hendak dibaringkan, kondisi Wijasyong semakin melemah. Ling Hojiong juga semakin cemas, namun tak lama kemudian Wijasyong menghembuskan nafas terakhirnya. Ling Hojiong dalam pikirannya berkata, dia pergi tanpa mengungkapkan jati dirinya. Dia hanya memamerkan kemampuannya. Jasyong, aku tidak tahu siapa yang membunuhmu, tapi akan kucari dia. Bukan karena kasih sayangku padamu yang mendorong balas dendam ini, tetapi berani-beraninya mereka berbuat onar di sarang Dongfai Bobai. Dongfai Bobai, sang Invincible of the Ace, mempunyai seni bela diri untuk melihat ingatan seseorang melalui energi musuh. Soul Returning Technique, Reflection of Returning Light. Ia mencoba menggunakannya untuk mengetahui siapa yang telah membunuh Wijasyong. Saat menggunakan teknik tersebut, ia merasakan energi yang masih terpencar, sehingga nyaris tidak bisa melihatnya. Kemudian ia sangat kaget dan tidak percaya. Tidak mungkin. Orang ini orang ini adalah seekor beast. Sementara Master yang kembali dikejutkan dengan insiden kebakaran yang terjadi di Institut Sekti Munhu. Perasaan kesal dan marah juga ada dalam dirinya karena ia sebelumnya menugaskan Wijasyong untuk menjaga sekti, sehingga ia memanggil-manggil namanya. Apa yang terjadi? Mana si Jasyong itu? Ling Hojiong mengatakan bahwa kakak senior Wijasyong sudah meninggal. Perasaan marah tiba-tiba berubah seketika mendengar kabar itu. Master sangat tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa kau terbaring di sini? Siapa yang melakukan ini kepadamu? Ling Hojiong berkata, sepertinya kakak tertua dibunuh. Apa? Dibunuh? Maksudmu Jasyong dibunuh? Iya, kebakaran ini hanya untuk menutupi pembunuhan ini. Apa kau punya buktinya? Ling Hojiong meminta Master untuk melihat luka yang ada di punggung dan dada Wijasyong. Master pun membukanya dan melihat luka gores seperti bunga. Ia mengenali bahwa luka tersebut diakibatkan oleh jurus Ho Essence Fist. Sehingga Master mengatakan bahwa pengguna Ho Essence Fist lah yang membunuh Wijasyong. Sementara di Sekti Munhu, yang bisa menggunakannya hanya Master, Wijasyong, Cheongyum, dan Ling Hojiong. Yun Akriul mengatakan bahwa pelakunya bukanlah Ling Hojiong, karena Ling Hojiong seharian bersamanya. Yom Chung Ai berkata, Anu, Cheongyum beberapa hari ke belakang sudah tidak terlihat. Sehingga muncullah dugaan bahwa Cheongyum yang melakukannya. Jika benar demikian, lagi-lagi muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara Cheongyum melakukannya? Mengingat Wijasyong bukanlah orang yang lemah. Jangankan untuk melawan Wijasyong, melawan Ling Hojiong saja ia tidak mampu mengalahkannya. Yun Akriul mengatakan bahwa Cheongyum adalah orang yang cerdik saat mempelajari Hoisen Fist saja secara. Yun Akriul mengatakan bahwa Cheongyum adalah orang yang cerdik saat mempelajari Hoisen Fist saja secara diam-diam mengintip Wijasyong. Bisa jadi ia membunuh Wijasyong dengan teknik tersembunyi, atau bisa saja dengan menggunakan racun atau senjata rahasia. Kita tidak boleh tinggal diam, Master. Kita harus mencari Cheongyum dan membalaskan dendam kakak tertua. Hentikan omong kosongnya, saudaraku. Bagaimana caramu mengalahkan orang yang baru saja membunuh kakak tertua? Apa gunanya memikirkan itu? Dia sudah berbuat kejahatan besar terhadap kakak tertua. Kita harus mengejarnya lalu membuatnya menyesali perbuatannya, meskipun nyawa kita adalah taruhannya. Kalau dia mampu membunuh kakak tertua, bisa-bisa dia membunuh kita duluan sebelum kita sempat membuatnya menyesal. Mendengar perseteruan antara Yun Akriul dan Ling Hojiong, Master memintanya untuk diam. Semuanya diam. Berani-beraninya kalian bersikap seperti orang barbar di hadapan kakak kalian.
Saat ini kita hanya mencurigai Cheongyum sebagai base-nya, meskipun masih belum terkonfirmasi kebenarannya saat ini. Sekarang memakamkan Jaesyong lebih penting daripada mengejar base itu. Master meminta semua murid untuk memadamkan api yang masih tersisa dan menyiapkan pemakaman Wei Jaesyong. Semuanya memberikan hormat kepada Wei Jaesyong. Pemakaman Elder Wei Jaesyong dari Institut Sekti Munhu dimulai. Murid-murid dan Institut Sekti Munhu yang belum siap menyaksikan kematian Elder Wei Jaesyong merasakan kepedihan yang mendalam. Akriul dan Im Chung Ai berjanji akan balas dendam di hadapan jiwa sang elder. Kakak tertua, aku berjanji akan membawa kepala bis itu ke hadapanmu suatu hari nanti. Master meminta Ling Hojiong untuk menuangkan secangkir minuman untuk menemani perjalanan sang kakak tertua. Saat minuman itu berada di tangannya, dalam pikirannya berkata, "Sialan, apa cuma itu yang bisa kau tunjukkan kepadaku? Kau selalu khawatir soal Institut Sekti Munhu dan murid-murid sampai akhir hayatmu. Kau juga menyuruhku untuk tidak terikat dengan Sekti Munhu dan memintaku keluar supaya aku fokus dengan hidupku sendiri." Master yang melihat Ling Hojiong hanya terdiam memanggilnya dan memintanya agar berpikirnya nanti saja. Tawarkan cangkir minumnya terlebih dahulu. Ling Hojiong tidak juga memberikan respon, sehingga Yun Akyul kembali menyampaikan yang dikatakan Master. "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Cepat tawarkan minuman itu." Bukannya Ling Hojiong menawarkan minuman itu, justru ia malah meminumnya, membuat Master tampak marah. Ling Hojiong kemudian mengatakan bahwa saat hari pembalasan dendam sang elder berhasil terlaksana, maka ia akan menawarkan cangkir minum itu secara langsung ke makam sang elder Wijasyong. Master menjawab, "Kalau itu keinginanmu, maka apa boleh buat?" Tiba-tiba para murid tampak panik dan memanggil Master. Master, keributan tersebut lagi-lagi membuat Master kembali marah dikarenakan proses pemakaman masih berlangsung. Murid tersebut mengatakan bahwa para penjaga datang ke Sekti Munhu. Master dan murid-murid yang lain menemui para penjaga. Melihat para penjaga yang datang berbondong-bondong, Master berkata, "Dengan prinsip non-agresi, Institut Sekti Munhu berhak mendapatkan otonomi penuh, termasuk otonomi daerah sekitar. Ada apa pemerintah mendatangi sekti kami begitu?" Pimpinan penjaga tersebut mengatakan bahwa Ling Hojiong berusaha untuk mencelakai putra Perdana Menteri, sehingga mereka datang karena ditugaskan untuk menangkap Ling Hojiong. Yun Akryo mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah duel yang adil, terlebih putra Perdana Menteri yang lebih dulu menyergap mereka. Tanpa pikir panjang, Ling Hojiong langsung menyebutkan namanya. Para penjaga yang sudah mengetahui sasaran langsung menginstruksi pasukan untuk menangkap Ling Hojiong dan memintanya untuk tidak bergerak atau melawan. Ling Hojiong terkepung. Ia sangat marah dan berkata, "Dasar bedebah, sejak kapan jati dunia bela diri runtuh seperti ini? Membawa-bawa bajingan tak tahu malu dari keluarga Nangung di belakang kalian. Sekarang pemerintah sudah berubah menjadi pemfitnah." Lee Kuan Sam, calon ahli waris klan Nangung yang berada di barisan belakang, merasa terpanggil atas perkataan Ling Hojiong. Lee Kuan Sam kemudian menahan semua pasukan dan menanyakan, "Apa yang baru saja kau katakan, Ling Hojiong?" Ling Hojiong hanya diam sehingga ia bertanya kembali, "Apa kau tidak mendengar? Aku ini menanyakan apa yang kau bicarakan tadi. Apa kau tuli ada keparat yang memfitnah orang tidak bersalah? Kau memang arogan seperti yang kudengar. Hari ini aku akan memperbaiki sikapmu itu." Li Kuan Sam meminta semua pasukan untuk mundur, dan ia mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menghadapinya sendiri. Ling Hojiong dalam pikirannya berkata,
Jadi rupanya Hobuhai ini pengecut. Dia takut membongkar rahasia karena para penjaga itu hanya untuk pajangan. Tantangan yang sesungguhnya adalah Lee Kwang Sam ini. Aturan non-agresi pertarungan di Murim itu umum di antara para petarung. Dari mana pemerintah bisa ikut campur? Pemerintah yang merasa diawasi oleh Perdana Menteri mengerahkan bahkan para petarung dari klan Nangong. Tapi sayang sekali klan Nangong merespon hal itu tanpa mengetahui yang sebenarnya. Padahal itu adalah hal yang memalukan. Lee Kwang Sam bertanya, "Kau keturunan sekte Munhu bukan?" "Ya." "Hahaha, bocah, apa kau tahu para leluhurmu itu dibantai oleh sang Heavenly Demon? Dikatakan ratusan dari mereka tidak mampu melawan satu orang itu dan dimusnahkan dalam satu malam." Mendengar itu, Ling Hojiong mengejek balik. "Kau itu bisa bertahan hidup hanya karena sang Dongfai Bobai. Jika tidak, klan Nangung pasti sudah musnah dalam sekejap." Yang dikatakan Ling Hojiong membuat Li Kuan Sam marah. Ia segera menyerang dan mengatakan bahwa Ling Hojiong mempunyai lidah yang tajam. Ia ingin membuktikan apakah kemampuan Ling Hojiong setajam perkataannya. Gerakan yang dilakukan Lee Kwang Sam adalah jurus Heavenly Thunder Palm. Sesuai dugaan Ling Hojiong bahwa dia akan memulai dengan jurus itu. Jurus dengan energi yin yang terkultivasi dari seni bela diri sekti Wudang. Ling Hojiong berpikir ia bisa menghalangi serangan tersebut dengan efektif. Tetapi sangat disayangkan, ia tidak bisa menggunakan seni bela diri sekti lain di depan master dan semua orang yang ada di sini. Ling Hojiong tidak punya pilihan lain selain menggunakan Ho Essence Fist. Saat menggunakan Ho Essence Fist, dalam pikirannya berkata, seperti yang diajarkan Plum Blossom, kekuatan hidup yang seperti pepatah. Plum Blossom mampu melewati kedinginan dan penderitaan, mampu menahan dingin yang menusuk-nusuk, melawan rasa sakit dan akhirnya membangkitkan segalanya. Yang dilakukan Ling Hojiong membuat rekan lain merasa adalah hal yang luar biasa, namun seketika berubah menjadi kekhawatiran karena Lee Kwang Sam tiba-tiba berada di belakangnya. Alhasil Ling Hojiong tidak bisa menghindar dan mendapatkan tendangan. Lee Kwang Sam mengatakan bahwa Hoes Novice yang dilakukan Ling Hojiong hanyalah seni bela diri pajangan yang memang bagus tapi kosong. Rasanya hanya menggelitik saja. Ia kemudian melakukan gerakan kedua, Cloud Thunder Plum, dan gerakan ketiga, Heavenly Thunder Tree Chapter. Hal itu membuat rekan yang lain sangat khawatir. Begitu juga dengan Master, karena jurus yang digunakan Lee Kwang Sam hampir diambang tingkat atas. Master sempat berpikir ingin turun tangan, tetapi dirinya adalah ketua klan. Jika ikut campur, ia takut nanti bisa berujung pada peperangan klan besar-besaran, sehingga dia mempercayakan dan menyerahkannya kepada Ling Hojiong. Lee Kwang Sam melepaskan serangan itu. Inilah akhirnya, rasakan. Di luar dugaan, serangan tersebut dapat dipatahkan dan ditahan oleh Ling Hojiong. Ling Hojiong mengatakan bahwa sudah berakhir dan mengolok-ngoloknya dengan mengulangi perkataan yang Lee Kwang Sam katakan sebelumnya. "Seranganmu itu hanya menggelitikku saja." "Baiklah, mari kita lihat jurus rahasia apa yang kau punya. Hari ini aku akan menggunakan teknik istimewa klan kami. Akan kuperbaiki lidah pembohongmu itu dan kebodohanmu." "Apa itu yang namanya Explosive Thunder Pump?" "Ternyata kau tidak begitu bodoh. Tapi meskipun kau tahu, ini sudah terlambat. Rasakan ini." Lagi-lagi Ling Hojiong bersiap menggunakan Ho Essence Fist. Kyun Deyup yang berada di samping Yun Akyul mengatakan bahwa Ho Essence Fist tidak akan bisa menghentikan Explosive Thunder Pump karena bentuk tertinggi dari Heavenly Thunder Pump.
merupakan sebuah seni bela diri yang dapat membantai lawan dengan petir dan awan halilintar sampai seperti meledak. Untuk melakukannya memerlukan berlipat-lipat energi Heavenly Thunder Pump. Dalam teknik yang mutlak dan kuat ini, Heavenly Thunder Pump menghabiskan energi yang sangat banyak. Apakah Hoesen Fish Jiong yang terlihat seperti 8 bintang mampu melawan seni bela diri yang begitu ganas? Saat ingin melepaskan serangan, Li Kuan Sam berkata, "Kau sudah gila ketakutan. Jika kau sampai mati, jangan sumpahi aku." Namun sangat disayangkan, kesombongannya justru menjadi bumerang bagi dirinya. Keadaan berbalik seperti sebelumnya. Sekarang Ling Hojiong yang berada di belakang Li Kuan Sam dan menyerangnya. Li Kuan Sam sendiri sangat tidak percaya dan mempertanyakannya, bagaimana bisa. Ling Hojiong mengatakan bahwa serangan kuat yang dilakukan Li Kuan Sam hanya bisa menghamburkan dedaunan plum blossom saja. Dalam pikiran Ling Hojiong, plum blossom bertaburan di udara, mengendarai angin seperti dedaunan plum blossom berdansa di tengah-tengah serangan guntur, mengendarai angin Kiai. Rekan yang melihat ikut mengatakan bahwa yang dilakukan Ling Hojiong adalah Plum Blossom Dance, teknik pula kaki yang terinspirasi oleh Plum Blossom yang hanyut terbawa angin. Li Kuan Sam sangat marah mendengar Ling Hojiong yang seperti berkata-kata mutiara. Ling Hojiong kembali menyerangnya. Tepat saat pukulan itu mengenai Li Kuan Sam, ia menanyakannya, "Serangan apa ini?" Ling Hojiong menjawab, "Hoesen Fish." Li Kuan Sam akhirnya harus tumbang dengan Ling Hojiong. Semua rekan atau murid sekte Munhu bersorak atas kemenangan tersebut. Namun yang mereka lakukan waktunya sangat tidak tepat sehingga Master memarahi mereka dan meminta agar tidak berisik. Karena berada di hadapan pemakaman Elder Wejasyong, mereka kemudian meminta maaf karena tidak sopan dan sembarangan. Ling Hojiong sendiri membenarkan yang dikatakan Master dan meminta untuk mengakhiri kebisingannya serta melanjutkan pemakaman Wejasyong. Ling Hojiong memanggil penjaga. "Hei kalian, anggap saja kalian itu beruntung karena kakak senior kami terluka. Kalau kalian masih mau hidup, pergi sekarang juga." Pimpinan penjaga yang tampak geram atas kekalahannya berkata, kau akan mendapat balasannya." Ia segera meminta pasukan untuk mundur. Master meminta murid-muridnya untuk masuk semuanya, sedangkan Ling Hujung berpikir, "Hari ini pun berakhir seperti ini. Tapi jika kau ganggu tempat ini lagi, aku akan benar-benar menghancurkanmu."